Ini ada seorang mama gupron yang rambutnya gondrong. Kalau ceramah nggak pernah menyampaikan Al-Quran dan hadis, ngaku dia bisa berbicara, berkomunikasi dengan semut. Tidak hanya itu, dia bilang bahwasanya dia sudah MOU dengan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Kalau ada di antara jamaah yang ikut dengan dia, maka nanti malaikat mungkar dan malaikat nakir tidak akan bertanya lagi di dalam kubur. Kata dia. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Bahkan dia bilang MOU dengan yang namanya malaikat Israel, pencabut nyawa. Kalau kata dia, seandainya saya minta mau hidup 500 tahun, saya akan dihidupkan 500 tahun, kata Mama Gupron. Kira-kira masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Bahkan dia mengatakan mengarang kitab berbahasa Suryani sampai 500 kitab. Tapi sampai saat ini, satu pun kitabnya nggak pernah ditongolkan kepada kita. Bahkan bahasa Suryani-nya aneh bin ajaib. Apa? Dia katakan inna makoli wa kol wa buncis wa komak. Apalagi? Wa kangkung. Wa antap. Ini di bahasa Suryani katanya. Dibohongin kita, ya Allah, hanya dengan makoli, makoli, wa barokoli, wa kol. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, terkhusus guru kita semua, muallim al-fadil ad-da'i ilallah, Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh, sebagai dzurriyyah dari Al-Maghfurillah Dato' Wali Dato' Lopan. Kita doakan beliau yang saat ini Allah uji dengan kurang sehat, jalannya belum begitu sempurna, tapi walaupun demikian berdakwah tidak pernah kenal lelah, apalagi didampingi oleh istri-istri beliau yang ada yang ngiri enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang enggak bakalan ngiri. Ada yang ngiri enggak, Pak? Beliau mohon maaf bukan pamer, ngasih tahu doang. Beliau punya semeton, punya saudara tiang, seke enggak punya. Sian di aku. Saya juga bukan promosi, ngasih tahu doang. Subhanallah. Kita doakan beliau mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adinda Tuan Guru Muhammad Lalu Muhammad Wildan Arsyad, Tuan Guru Sunan, Tuan Guru Sunan Hidayatullah, Ustadz Haji Farhan, Ustadz Muhammad Rosidi, dan para asatid yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Ibu Ketua Ratibul Haddad Majelis Taklim Dato' Lopan, Ibu Agus beserta Bapak, dan aparatur pemerintah
baik sipil maupun TNI dan kepolisiannya yang berkenan hadir, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali jumpa dan suara kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan apa-apa yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh beserta rombongan datang ke Dopu ini tidak lenggang kangkung, artinya membawa oleh-oleh, yaitu berupa Al-Quran yang akan diserahkan kepada pengurus atau pondok pesantren Beringin Jaya. Yang Al-Quran ini kebetulan diinfakkan oleh saudara kita, yaitu Hajjah Ibu Ermalena. Beliau di Jakarta, namun kemarin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Sebenarnya beliau dapat, namun PT-nya ambang batasnya 4% di Senayan, nggak nyampe. Tapi sekalipun demikian beliau tidak mengharapkan itu semua, ingin berbagi kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di NTB ini, dan apalagi kepada pondok-pondok pesantren, memberikan sumbangsihnya yaitu berupa Al-Quran. Karena itu saya mewakili dari Adinda Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh dan Ibu Hajjah Ermalena menyerahkan kepada pengurus Yayasan Pondok Pesantren Beringin Jaya untuk menerima kenang-kenangan berupa Al-Quran. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan Al-Quran ini dari Ibu Hajjah Ermalena melalui Adinda Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh untuk diserahkan kepada pengurus Pondok Pesantren Beringin Jaya. Mohon diterima dan dimanfaatkan. Terima kasih. Insyaallah kalau sudah disut, difoto, besok masuk koran Tempo. Tempo jadi, tempo enggak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan telah banyak ilmu tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau. Saya melihat wajah-wajah ibu-ibu dan bapak-bapak ini sumringah, selalu tersenyum. Padahal dari jam berapa tadi duduk di sini? Dari jam berapa? Dari jam 7, ada yang bilang dari jam 8. Ada dulu, ada belakang. Iya, ada yang duluan, ada yang belakangan. Enaknya mah jam segini ngapain? Ngaji. Tahu lagi ngaji mau tidur. Ngapain enaknya Bapak Ibu? Tidur, kan udah capek. Makanya saya tahu diri ceramah nggak lama-lama karena sudah jam 11 lewat. Paling nanti selesai jam 3. Ayo, kuat nggak jam 3 di sini? Kuat nggak jam 3 di sini? Yang kuat duduk dengan rapi. Saya dengan Tuan Guru Makmur dan rombongan pulang duluan. Subhanallah. Ini Bapak Ibu, saya kebetulan lahir di Madura.
Kebetulan saya lahir di Madura, tinggal di Jakarta. Allah takdirkan saya punya istri orang Jakarta. Dan alhamdulillah kenal dengan Tuan Guru Makmur Soleh 2010 di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu gara-gara rokok. Jadi rokok ini ada manfaatnya, ada juga mudaratnya. Tapi bagi Tuan Guru Makmur dan tiang, rokok ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah saya bertemu dengan beliau ini gara-gara rokok. Saya berada di smoking area, lagi ngerokok, mau pulang ke Madura sendiri pada waktu itu. Beliau dengan khas pakaian yang serba bireng, hanya pakaiannya yang bireng, hatinya putih. Alhamdulillah. Makanya tadi kan disebut murah senyum dan tidak sombong, serba berpakaian bireng. Alhamdulillah. Saya ngerokok, beliau masuk ke smoking area dan beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Di smoking area banyak orang, tapi salamnya ini kayaknya ditujukan kepada saya. Saya jawab dengan waalaikumsalam. Terus beliau mau ngerokok, kata beliau, mas pinjem koreknya. Saya dipanggil mas, tapi kan nggak kenal. Kalau di Jawa kan rata-rata kalau laki-laki dipanggil mas, kalau perempuan dipanggil mbak. Makanya di Lombok ini luar biasa, kalau di Lombok ada yang namanya desa mas-mas, berarti dengar dekat dengan yang namanya desa mbak. Kemarin kebetulan saya ngisi di sana. Singkat cerita, beliau ngerokok, saya juga ngerokok, dan saling tegur sapa. Beliau bertanya, mas mau kemana? Saya bilang mau ke Surabaya, mau pulang ke Madura. Dan saya bilang, sampean mau pulang kemana? Mau ke Lombok. Ternyata beliau bilang, saya bisa bahasa Madura. Kok orang Lombok bisa bahasa Madura? Saya tanya, saya kebetulan mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo selama 12 tahun. Kalau 12 tahun mondok di Sukorejo, pastinya fasih sekali bahasa Madura. Akhirnya saling ngobrol-ngobrol, beliau nebak pada saya, antum ulama ya? Bukan, saya mas, saya bilang gitu. Kan tadi udah dipanggil mas. Tapi karena ya Allah takdirkan, sehingga saya ngaku, alhamdulillah 2010 tersebut saya datang ke Embung Bengah dengan istri tercinta saya, is my love, my wife, my dear, my Mona, and my Saro. Kan bahasa Inggris dikit-dikit, pokoknya yang my dah. Alhamdulillah, pada waktu itu 2010 istri beliau baru. Berjalannya waktu, nambah lagi sampai alhamdulillah. Bapak-bapak nggak boleh ngiri, kalau mau silahkan. Cuman saya yakinnya bapak-bapak yang ada di Beringin Jaya, di Kecamatan Pekat, saya yakinnya adalah orang-orang yang takwa. Termasuk Pak Polisi ini takwa, Pak, takut sama istri tua, makanya cuma sekek doang. Iya, kalau beliau ini kan saya bilang, kalau beliau ini nasib memihak kepada beliau juga nasabnya jelas dari Dato Lopan Pire, sama 4 turun kepada beliau. Makanya jangan kaget, nasib memihak, nasab juga ada. Walaupun nasabnya juga ada seperti Ustadz Wildan, beliau takwa, takut sama istri itu. Makanya cuma 1, tapi kan masih bajang. Subhanallah.
Nah, ini Bapak Ibu pertemuan saya dengan beliau. Dengan demikian alhamdulillah sampai saat ini Allah takdirkan saya dengan beliau bersaudara, sehingga kemanapun beliau berdakwah, karena saya dapat pesan langsung dari Al-Maghfurillah Datuk Lopan, temenin Tuan Guru Makmur untuk berdakwah. Alhamdulillah jahatnya Siti Corona. Ingat nggak dengan Siti Corona? Jahat nggak Siti Corona? Ingat nggak Siti Corona? Siti Corona jahat. Dari 2021 sampai 2022, 2 tahun Siti Corona jahat, membunuh banyak manusia. Bahkan ibadah dibatasin, apalagi di Jakarta. Ternyata Allah takdirkan istri saya meninggal dunia pada tahun 2021, tapi bukan karena corona, ditakdirkan oleh Allah. Allah sayang kepada almarhumah. Nah, karena itu di Jakarta saya galau, tidak ada kegiatan berdakwah. Saya telepon beliau, beliau minta kepada saya, Pak Kiai, kalau memang di Jakarta tidak ada kegiatan, silahkan datang ke Lombok, berdakwah di Lombok. Di Lombok di arah yang namanya Siti Corona. Alhamdulillah sampai jeluk niki tiang berada di Lombok. Hebatnya di Lombok Bapak Ibu, setiap habis ngaji alhamdulillah dipesaji, favoritnya adalah bebalung. Iya kan? Yang menyajikan saya tadinya bertemu dengan bebaluh Lombok, tapi tidak ditakdirkan terus lanjut sehingga selesai sampai di sini. Makanya ibu-ibu tiang ini sama istri-istrinya Tuan Guru ini selalu ngeledekin saya. Kasihan Pak Haji, katanya, Pak Kiai, kata Caca Handika angka seke, tidur sendiri, makan nyuci, bukan yang nyuci laundry, tahu. Subhanallah. Ya nggak apa-apa, memang faktanya seperti itu, tapi saya yakinnya Allah akan mentakdirkan yang terbaik untuk saya. Amin, amin ya rabbal. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, zaman ini terbagi dengan 5 zaman. Yang pertama adalah zaman nubuwah, zaman kenabian, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tenggang waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Itu zamannya namanya zaman nubuwah, zaman kenabian. Selesai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka diganti zaman tersebut dengan khilafatul ula, yaitu zaman khilafah yang pertama, yang diawali dengan khulafaur rasyidin, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka di situ disebut dengan khilafatul ula, khalifah yang pertama. Selesai khilafatul ula, alih-alih kepemimpinan diganti dengan zaman yang ketiga, yaitu zaman mulukiyah, zaman kerajaan. Nusantara alhamdulillah kerajaannya banyak, bahkan terakhir kerajaan itu runtuh, yaitu Raja Utsmaniyah yang ada di Turki. Selesai itu, nah zaman yang keempat sekarang ini masuk, namanya zaman Jababiroh, zaman kebebasan. Saking bebasnya saat ini Bapak Ibu, banyak sekali manusia-manusia khususnya yang ada di Jakarta ini yang nyeleneh hidupnya. Mungkin Bapak dan Ibu termasuk adik-adik ini pernah lihat YouTube enggak? Napi aran niki? Napi aran setan gepeng. Iya kan, coba lihat kalau anak-anak muda yang pegang, coba isinya apa? Kontennya apa?
Tergantung kan. Kalau nggak punya iman Bapak Ibu, ya Allah TikTok doang isinya. Tapi kalau istrinya tuan guru yang pegang nih untuk nyuting siaran langsung, dilihat oleh seluruh masyarakat, alhamdulillah. Nih zaman Jababirah, zaman kebebasan. Saking bebasnya, kalau bapak dan ibu lihat bagaimana ada seorang yang bernama Mama Gufron, yang aslinya orang Malang. Dia mengaku Al-Bantani. Kenapa? Karena dia belajar katanya di Banten, tapi nggak jelas. Yang kata Mama Gufron, dia ini sekarang sedang biasa berbicara, berkomunikasi dengan semut. Kira-kira masuk akal nggak? Dan lagian buat apa ngobrol sama semut? Iya kan? Kalau kita tahu Bapak Ibu, satu-satunya Nabi yang mendapatkan mukjizat yang sangat besar dari Allah, yang bisa berkomunikasi dengan hewan, adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini ada seorang Mama Gufron yang rambutnya gondrong. Kalau ceramah nggak pernah menyampaikan Al-Quran dan hadis, ngaku dia bisa berbicara, berkomunikasi dengan semut. Tidak hanya itu, dia bilang bahwasanya dia sudah MOU dengan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Kalau ada di antara jamaah yang ikut dengan dia, maka nanti malaikat mungkar dan malaikat nakir tidak akan bertanya lagi di dalam kubur, kata dia. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Bahkan dia bilang MOU dengan yang namanya malaikat Israel, pencabut nyawa. Kalau kata dia, seandainya saya minta mau hidup 500 tahun, saya akan dihidupkan 500 tahun, kata Mama Gufron. Kira-kira masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Bahkan dia mengatakan mengarang kitab berbahasa Suryani sampai 500 kitab, tapi sampai saat ini satu pun kitabnya nggak pernah ditongolkan kepada kita. Bahkan bahasa Suryaninya aneh bin ajaib. Apa dia katakan? Inna makoli wa kol wa buncis wa komak. Apalagi wa kangkung wa antap. Ini di bahasa Suryani katanya. Dibohongin kita. Ya Allah, hanya dengan anna makoli makoli wa barokoli wa kol. Subhanallah. Nah, yang demikian ini, maaf, ini meresahkan kita sebagai umat Malah saya ditanya oleh wartawan kemarin ketika saya ngisi pengajian di Narmada, mahasiswa yang hadir berdialog dengan saya, dia minta kepada saya tanggapan Pak Kiai tentang Mama Gufron bagaimana. Saya bilang, Mama Gufron nggak usah ditanggapi. Mama Gufron ini yang jelas sekarang harus diproses secara hukum. Kenapa? Sudah menistakan agama, menyesatkan umat. Bahkan banyak mengajak, ada yang percaya dengan dia, bahkan ada ustadznya pun yang percaya dengan yang namanya Mama Gufron. Kalau kita Bapak Ibu nggak usah ikut-ikutan, harusnya sudah diproses itu Mama Gufron. Tapi sampai saat ini wallahu alam kenapa dan mengapa tidak diproses. Harus. Kenapa? Sudah menyesatkan. Sudah menyesatkan. Ingat dulu ada seorang perempuan bernama Lia Edan. Itu rumahnya nggak jauh dari rumah saya, orang Senin dia. Saya di Jakarta Barat, dia di Jakarta Pusat, tapi nggak jauh, sekitar kira-kira 5 kilo dari rumah saya. Ngaku sebagai nabi. Perempuan ngaku sebagai nabi. Udah jelek, pendek, hitam, pesek, hidup lagi. Ngaku sebagai nabi. Akhirnya dilaporkan dan alhamdulillah diproses, dihukum penjara 2,5 tahun. Nggak kapok, keluar dari penjara ngaku lagi sebagai jelmaan malaikat Jibril.
Ya Allah, perempuan ngaku malaikat Jibril. Bagaimana? Padahal yang namanya malaikat ju'ila min nurin latif, diciptakan oleh Allah dari cahaya yang sangat lembut, makanya nggak kelihatan. Dia ngaku sebagai jelmaan malaikat Jib, akhirnya diproses lagi sampai akhirnya meninggal dunia. Ini sekarang yang terjadi, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya bukan menjadi provokator, tapi harus diproses. Yang keturunan Ba'alawi, kata dia, bukan keturunan baginda Rasulullah Muhammad. Dengan apa dia mengatakan demikian? Dia mengadakan penelitian ilmiah yang dijadikan sebagai tesis, yang sampai saat ini tesisnya belum disidangkan. Dia mengatakan demikian. Bahkan dia berkuar-kuar kalau seandainya seluruh ulama dunia mengakui bahwasanya Ba'alawi keturunan dari baginda Rasul, para habaib keturunan dari baginda Rasul, saya tetap menolak. Subhanallah, ini sudah Bapak Ibu keterlaluan. Kita punya salafus solehin. Kalau penelitian ilmiah itu seperti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i itu mengatakan, pendapat saya ini benar, kata Imam Syafi'i, madhab saya ini adalah benar. Baru ini penelitian. Tapi kalau seandainya di antara kalian menemukan hadis yang sahih, singkirkan pendapat saya, kata Imam Syafi'i. Tapi kan nggak ada yang menemukan yang seperti itu. Makanya kita ikutin madhabnya, berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Ini seorang Imaduddin mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu bukan keturunan dari Nabi kita Muhammad. Apakah kita mau melawan dengan yang namanya kiai-kiai sepuh salafus solehin, seperti katakanlah yang ada di Nusantara ini, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Maulana Syekh yang sekarang masih hidup, termasuk kiai yang masih hidup, Kiai Haji Tuan Guru Kiai Haji Turmudi Badaruddin Datuk Bagu, Kiai Haji Syukron Makmun, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin yang telah wafat, Syekhona Khalil Bangkalan. Mereka mengakui bahwasanya Ba'alawi adalah keturunan dari baginda Rasul. Tapi dia sampai saat ini Bapak Ibu berkuar-kuar, bahkan dipecah belah di Jakarta, di Jawa, dan di mana-mana. Bahkan maaf, hampir kemarin terjadi bunuh-bunuhan gara-gara ada yang pro, ada yang kontra terhadap yang namanya para habaib. Ini terjadi. Nah, kita yang ada di Dompu ini nggak usah ikut-ikutan. Kita punya ustadz, kita punya tuan guru. Alhamdulillah hari ini barokahnya luar biasa, didatengin oleh cucunya Datuk Lopan, yaitu tuan guru Haji Lalu Makmur Soleh. Alhamdulillah. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan. Ikut saja pendahulu-pendahulu kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Kenapa? Karena saat ini kita sedang diadu domba. Nggak tahu lagi apa nanti seterusnya dan seterusnya. Ini kita nggak usah bicara politik. Sudah jelas presiden kita yang akan datang adalah Prabowo, bukan Jauhari Mubarok. Iya kan? Bukan saya kan presidennya? Bukan. Tapi mudah-mudahan Bu ya doain saya diangkat menjadi menteri. Amin. Amin. Menteri apa? Menteri Peranan Wanita. Ini semua Bapak Ibu perlu saya sampaikan supaya apa? Walaupun kita berada di desa, tapi kita tahu tentang informasi yang sekarang ini menjadi jababiroh, yaitu kebablasan dalam berpendapat. Na'udzubillahi min. Karena itulah ayo kita ikutin ulama kita. Apapun sebutannya, tuan guru, kiai, ustadz, itu hanya sebuah sebutan. Yang jelas al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama inilah penerus perjuangan dari baginda Rasulullah Muhammad. Kenapa ulama yang mengatakan laulal ulama lakana nasu kal bahaim? Seandainya di dunia ini tidak ada ulama yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasul, laksana kehidupan manusia persis seperti kehidupan binatang. Coba sapi, Bapak Ibu, sapi tahu halal haram nggak? Tahu halal haram nggak? Nggak kenal. Sapi kenal syariat nggak?
Enggak kenal. Sapi sholat enggak? Sholat enggak? Enggak. Berarti maaf, kalau ada ibu-ibu enggak sholat berarti Sapi. yang ngomong bapak loh, bukan saya. Sapi sholat enggak? Punya kewajiban sholat enggak? Berarti yang enggak sholat Sapi. bukan saya yang ngomong, ini bapak yang ngomong. Kalau ibu-ibu alhamdulillah rajin sholat, alhamdulillah. Tapi punya suami di rumah kagak sholat, berarti ibu setiap malam tidur sama itu. Ibu yang ngomong pak, bukan saya. Cuman saya bilang kalau ibu rajin sholat sementara bapaknya di rumahnya suaminya kagak sholat, berarti ibu setiap malam tidur sama ibu. Itu yang ngomong pak, bukan tiang. Bener. Alhamdulillah bapak-bapaknya rajin sholat berjamaah ke musola pesantren. Punya istri di rumah bapak kagak sholat, berarti bapak tidur sama. Ini analogi saja, iya kan? Artinya apa bapak ibu? Yang namanya sholat jangan sampai diting. Rasul amri al-Islam kata Nabi. Wa umuduhu as-sholah. Pangkal dari segala macam urusan hidup yang penunggung sami ini adalah Islam. Alhamdulillah Allah tunjukkan kita menjadi hambanya beragama Islam. Tapi wa umuduhu as-sholah, adapun tiangnya adalah makanya adik-adik yang masih kecil, kalau maghrib nanti di rumah bapak ibunya hanya nyuruh doang, ayo nak sholat, ayo nak ke musola, ke masjid, sementara bapak dan ibunya di rumah rebutan remote. Rebutan apa? Rebutan HP, nyanyi deh ya, sebagai pengingat kepada orang tua. Nyanyi, ini Pak Kiai yang ngajarkan nyanyi aja, yang kenceng suaranya. Nyanyi apa? Bukan ayam jago, jangan diadu. Nyanyinya adalah sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Terus nggak hafal pada kancet tiang. Sekian saja, mohon maaf lahir dan batin, maturutan piasih, tunas ampura, agung-agung sinampura, wa afwamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.